Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji uji kinerja PPD Guru Transformasi tahun 2025, perkenalkan saya Sarah Senjana Rokayatullah, Sarjana Pendidikan. Saya adalah seorang mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 tahap 2 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212185. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 03 Koripan, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 03 Koripan pada kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Ini adalah formulir uji kinerja saya. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Novita, ya. Mbak Amora, Mbak Alisa, ya. Mbak Isabel, Mbak Zahra. Ternyata hari ini semuanya masih semua, ya, berarti tidak ada yang sakit. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya untuk menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mendengarkan penjelasan dari guru. Jangan ramai sendiri, perhatikan. Kemudian ketika teman nanti bertanya atau menjawab, harus apa? Menghormati. Kemudian kalau misalnya mau tanya tidak paham, bisa angkat tangan terlebih dahulu sebelum berbicara. Untuk mengawali biar semangat, kita tepuk dulu, Tepuk 1, tepuk 2,
pintar sekali. Kemudian, pada pembelajaran kali ini, guru mau tanya, pernahkah kalian mendengar kata mimpi basah atau haid? Saya Bu. Apa Mbak Siti? Ya Bu, saya pernah dengar mimpi basah itu biasanya terjadi pada laki-laki yang mulai menggusur tandanya dia sudah mulai balik. Kalau haid itu pada darah dari bulu anak perempuan setiap bulan tandanya dia sudah mulai balik. Iya, pintar sekali. Kemudian, pernahkah kalian melihat teman kalian yang sebaya atau kakak kelas kalian yang tubuhnya itu berubah lebih cepat, lebih tinggi, lebih besar? Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Saya Bu. Iya, Mbak Siti, Mbak. Melihat ada kakak kelas yang suaranya sudah berubah atau badannya jadi lebih tinggi. Katanya itu bisa terjadi karena setiap orang punya waktu tumbuh yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Iya, setiap orang pasti akan mengalami, tapi mengalami perubahannya itu berbeda-beda. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang kira-kira tentang apa? Usia balik. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini yang akan kita capai peserta didik atau kalian itu dapat menjelaskan makna usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Kemudian apalagi peserta didik dapat mengkaitkan dengan perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada masa pubertas. Nah, kita mulai pembelajaran kali ini ya, materinya. Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Kira-kira ada gambar apa ini? Orang sedang apa ya ini? Kira-kira ada perubahan tidak? Ada gambar apa? Ya, ini bayi, anak-anak, kemudian apa? Remaja. Sampai itu adalah gambar perubahan manusia, perkembangan manusia dari usia bayi sampai usia dewasa dan tua. Kita semua akan mengalami, benar. Anak-anak dulu masih kecil, bayi, kemudian sekarang sudah tumbuh. Nah, anak-anak kelas 4 sekarang kira-kira usianya berapa? 10 tahun. Itu sudah menginjak usia apa? Remaja. Awal menginjak usia remaja. Jadi anak-anak itu sudah menyambut usia balik. Tadi Bu Guru sudah bertanya. Nah, di materi ini balik itu apa sih? Nah, balik itu adalah secara bahasa berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Dalam pandangan Islam, balik itu merupakan fase di mana seorang muslim dianggap bertanggung jawab secara penuh atas perbuatan dan kewajibannya terhadap syariat agama Islam. Contohnya, menjalankan ibadah sholat, terus puasa, membayar zakat, dan hal-hal lain yang diwajibkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Nah, perubahan atau balik ini ditandai dengan perubahan fisik dan emosional. Nah, balik itu ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda balik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Dan yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bu, ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam. Kalau ilmu biologi itu ilmu tentang mempelajari makhluk hidup dan segala kehidupannya. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama yaitu
air mani atau sperma. Biasanya terjadi pada anak-anak yang sudah berusia 9 tahun ke atas. Kemudian yang kedua yaitu menstruasi pada perempuan. Perempuan itu mengalami menstruasi. Apa itu menstruasi? Ya, menstruasi itu adalah keluarnya darah dari rahim, ya, secara normal. Warnanya apa? Warnanya merah terang. Kemudian setelah berjalan beberapa hari, darah itu berubah menjadi kecoklatan. Nah, masa haid itu biasanya terjadi selama 28 hari sekali. Nah, kalau haid itu tidak boleh melakukan berbagai kewajiban ibadah. Kemudian tanda-tanda yang ketiga yaitu berumur atau berusia 15 tahun. Itu berdasarkan kalender Hijriyah. Nah, masuk usia balik itu meskipun sudah berusia 15 tahun tapi belum mengalami tanda-tanda mimpi basah atau menstruasi, maka sudah dianggap dewasa atau balik. Sampai sini ada yang mau ditanya, mboten? Kita lanjut ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Jadi menurut ilmu biologi kita bisa melihatnya secara fisik, perubahan secara fisik. Yang pertama bagi laki apa? Tumbuh rambut atau bulu di mana kira-kira? Di kumis, di jenggot, kemudian di mana lagi? Jambang, dan di mana? Ketiak, dan di sekitar alat kelamin. Kalau laki-laki biasanya ada yang melihat orang dewasa di sini ada benjolannya? Iya, pernah? Nah, itu namanya tumbuh jakun, benjolan di leher. Setelah balik, anak-anak itu biasanya suaranya juga berubah menjadi lebih berat atau lebih besar bagi anak laki-laki. Kemudian badan bertambah tinggi, lebih cepat. Nah, itu. Kemudian yang perempuan juga mengalami perubahan yang bisa kita lihat, ya, pinggul dan payudara itu berubah dan menjadi lebih besar atau tumbuh besar. Selain itu juga sama seperti anak laki-laki juga tumbuh apa? Rambut di mana? Di sekitar ketiak dan alat kelamin. Nah, anak-anak yang perempuan mengalami menstruasi atau haid terjadi setiap 28 hari sekali. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Kita lanjut ya. Setelah balik, setelah mengetahui tanda-tandanya seperti apa, kita ketika sudah haid, sudah tahu tanda-tandanya, sudah balik, maka seorang muslim itu memiliki kewajiban, ya. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Ya, mukallaf apa artinya? Yaitu orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Apa saja? Ibadah, sholat fardu. Sholat fardu itu sholat wajib. Sehari berapa kali? 5 kali. Waktunya kapan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau sudah mukallaf, sudah dewasa, itu wajib melaksanakan ibadah sholat wajib 5 kali dalam sehari. Kemudian yang kedua yaitu menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau batasan bagi anak perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali
seperti yang anak-anak alami saat ini, sedang mencari ilmu. Nah, mencari ilmu ini sudah diajarkan sejak zaman Nabi Muhammad dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, Nabi Muhammad menyuruh kita untuk membaca, membuka pengetahuan, mencari ilmu. Nah, ada yang mau bertanya? Kewajiban setelah usia balik? Sekarang kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, bernyanyi tentang usia balik. Sudah siap belum? Diam saja, harus bersama-sama diskusi. Ya, dibaca dulu, dipahami, dibaca bersama-sama dengan temannya, saling berdiskusi. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada guru.
akan air apapun. Jadi ia merasa bingung. Fajar pun segera menceritakan hal itu kepada ayahnya. Ayahnya tersenyum dan berkata dengan lembut, "Nak, apa yang kamu alami itu disebut mimpi basah. Itu adalah tanda bahwa kamu mulai memasuki masa balik." Ayah lalu menjelaskan bahwa menurut ilmu fikih ada seorang sifat balik, antara lain mimpi basah bagi laki-laki, yaitu keluarnya air mani ketika hidup haid atau menstruasi bagi perempuan. Tubuh atau di sekitar kemaluan yang bergerak, suara lebih berat bagi laki-laki, serta bentuk tubuh mulai berkembang. Jika tanda-tanda itu belum muncul, maka seseorang dianggap balik. Ketika sudah berumur 15 tahun, ayah menandakan kalau balik berarti kamu sudah termasuk orang yang wajib melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya, serta harus bisa menjaga diri dari perbuatan dosa. Fajar menyatakan dengan penuh perhatian. Ia kemudian mandi wajib seperti yang diajarkan ayahnya. Setelah itu ia merasa segar dan senang karena telah memahami bahwa ia sedang tumbuh menjadi seseorang muslim yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Apa yang dialami Fajar pada cerita di atas? Fajar mengalami mimpi basah saat bangun tidur. Hal itu membuatnya heran dan bingung. Lalu ayahnya menjelaskan bahwa itu adalah tanda Fajar mulai memasuki masa balik. Sebutkan 3 tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. 3 tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah mimpi basah bagi laki-laki, haid atau menstruasi bagi perempuan, dianggap balik jika sudah berumur 15 tahun. Ya, dan menjaga kebersihan diri. Ya, itu tadi dari kelompok 1. Tanggapan kelompok lain bagaimana presentasi kelompok 1? Bagus. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, mohon dipersiapkan maju ke depan. Nadia adalah siswa kelas 4 yang rajin memberi. Lagi tepuk semangat. Nah, setelah ini guru akan memberikan tugas kalian secara individu. Nanti guru kasih tugas, soalnya akan guru banding ya. Sudah selesai? Sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Nah, perhatikan video berikut ini. Apa ini? Rena juga bercerita, nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas, seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Giri juga akan menstruasi. Bukan, jadi sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu, Tante? Setelah mempelajari materi pada hari ini, nah ilmu apa saja yang kita dapatkan? Yang pertama, kita jadi tahu apa itu balik, ya. Balik tadi apa? Artinya
biologi. Dan setelah balik kita juga memiliki kewajiban. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, ya, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang berani menyimpulkan? Oh ya, Mas Denis. Setelah meninjau usia balik sebagai seorang muslim wajib melaksanakan syariat agama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, itu setelah balik kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Balik itu adalah tanda kedewasaan seseorang. Ada tandanya mulai dari fisik dan psikis, secara emosional dan secara fisik. Ada dua tadi ya, dan ada juga kewajiban kita setelah balik. Ya, kesimpulannya jadi balik itu adalah masa kedewasaan seseorang, ya, baik secara fisik maupun keagamaan. Ya, seorang anak yang sudah balik berarti sudah memiliki tanggung jawab atas perbuatan dan wajib melaksanakan perintah Allah. Nah, selain menuntut aurat, juga harus menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya, wajib. Kemudian selain itu, setelah balik kita juga jangan lupa menjaga kebersihan dan kesucian. Kemudian berbuat baik kepada orang yang lebih tua, kepada sesama, dan menjauhi perbuatan dosa. Nah, masa balik itu tidak harus ditakuti, tapi harus disyukuri, karena itu tanda bahwa Allah mempercayakan amanah baru kepada kita, agar kita itu lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Nah, untuk materi yang akan datang, ya, kita akan mempelajari tentang tata cara cara mandi wajib atau membersihkan diri dari hadas besar, ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berhadas besar. Pesan moralnya apa dari pembelajaran hari ini? Ya, pertama kita harus bersyukur karena kita sudah mengalami perubahan tubuh kita mulai berubah. Berarti Allah itu memberikan amanah, kepercayaan kepada kita. Allah menyayangi makhluknya. Setelah balik, kita juga harus melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh, sholat, puasa, dan menjalankan perintah ajaran Islam dengan penuh kesadaran. Ya. Kemudian ketika sudah mengalami balik, ya, jangan takut ataupun malu untuk bertanya kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa. Harus terbuka, ya. Jika bingung dengan perubahan tubuh, ya, perubahan tubuh dalam diri kita, ya, kita tanya pada orang tua kita bagaimana hukum agamanya, dan sebaiknya bertanya dengan sopan dan agar mendapatkan penjelasan yang benar. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ya, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Berdoa